Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Iman Darmawan hari ini di tanggal 7 ya hari ini ya. 7 Agustus nggak kerasa udah di 1 minggu pertama di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan walaupun di masa PPKM ini kita masih sehat, masih diberikan semangat, jangan kendor. Apa yang dilakukan oleh government sekarang adalah memang untuk best terbaik kita. Sambil menunggu, karena kita baru mulai live, kita akan nanti ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kamiligan ya. Bapak Kamil nanti yang akan bercerita tentang what become what you think about. Iya sih. Jadi nanti di hari Sabtu ini kita akan ngobrol yang ringan-ringan aja. Halo Prislia May. Apa kabar Lia? Ya, kita belum ketemu lagi ya. Nanti mudah-mudahan waktunya sudah mulai berjalan. Ini Priscilla May ini adalah salah satu murid dari Paris de la Mode Fashion School ya, yang salah satu karyanya sudah dipakai oleh Krisdayanti. Oh, bangga dong saya sebagai salah satu gurunya. Senang sekali melihat prestasi yang diraih oleh student kita ya. Mungkin kalau soulnya seorang guru ketika seorang murid bisa bersama-sama bisa meraih apa yang diinginkannya dan bikin rel jalannya udah benar ya, apalagi di sekolah fashion seperti ini. Hai, I'm good kakak. Yes, nanti ya Lia sehat-sehat terus ya dan terus berkarya ya. Lalu sudah ada Miss Hesti Maureen, prinsipal kita. Kita ajak join dulu bersama-sama. Halo Miss Hesti, ya. Nah, saya lagi menunggu dengan Pak Kamil. Pak Kamil, iya, masih sekali lagi memang sekarang yang bisa kita lakukan inginnya banyak banyak membuat event online ya, tapi karena memang keadaan yang belum memungkinkan sekarang ini, jadi kita banyaknya akan melakukan live tentang terus sharing, kemudian juga kita akan tetap apa sih yang terjadi dalam dunia fashion ya. Ada apa lagi ya, saya akan invite. Jadi kita akan sharing dengan para pembicara, kemudian juga akan lihat. Halo Miss Hesti. Hai, kayaknya Hai, kurang kok cukup. gelap dirimu? Hmm, iya ya, gelap ya. Hai Novena, apa kabarnya? Udah lama kita juga nggak ketemu ya. Ah, Sehat-sehat ya Novena ya. ya, bentar, coba. Lightingnya mungkin kurang. Mm-mm. Ah, ya. Iya, kita masih menunggu Pak Kamil join bareng kita. Wow, latar belakangnya biru sekarang. Biru. Hai kakak, baik, sehat. Oke ya. Miss Novena hari ini ada kelas nggak atau nggak boleh ada kelas ya? Kita lagi nggak boleh ada kelas ya, soalnya. Tapi student-student di Paris de la Mode itu memang semangatnya pada luar biasa. Mereka juga tetap mengerjakan final project. Dan beberapa tadi yang kalau misalnya Anda bisa lihat di IG story, di IG Instagramnya Paris de la Mode, beberapa student sudah masukin karya final projectnya ya. Betul ya Miss Hesti? Miss Hesti, kumaha kabarnya di sana? Aku sehat, puji Tuhan. Sampai sekarang kita masih bisa ketemu di virtual dan beberapa Mm-mm. event online seperti hari ini. Hari ini kita mau ngapain sih, Kak Iman? Kira-kira bisa Hari dijelasin? ini kita nanti mau ngobrol dengan teman kita, partner kita, Bapak Kamil ya. Bapak Kamil belum lagi menunggu nih aku masuk dengan beliau, Pak Kamil. Kita akan berbicara you become what you think about. Yang Nah, ringan-ringan aja ya kita ya, nanti weekend ya. ya, nanti Hmm, oke. bahas ya dengan perkataan ini. Biasa kan kalau misalnya kita, Pak Kamil ini seorang motivator juga, konsultan dalam dunia pendidikan, jadi lebih engage juga apa yang terjadi di dunia pendidikan saat ini, dan juga beliau ini pakar sekali
untuk memotivasi para student ya, termasuk salah satunya adalah student yang ada di Paris de la Mode. Jadi teman-teman yuk diajak teman-temannya untuk mengikuti live hari ini ya bersama saya Pak Iya. Iman, Pak Kamil. Hai. Halo Pak Kamil. Sehat ya Pak Kamil ya? Selamat siang Mas Ima, Miss Esti. Halo, selamat siang Pagi. semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Hari ini Jakarta edan panas banget ya. Jadi Pak Kamil pakai jas. Wah Pak, hebat Pak. Seru banget Ya, Pak. Pak Kamil gimana kabarnya, sehat Pak Kamil? karena saya baru habis selesai seminar dengan salah satu sekolah di Samarinda. Baru selesai, jadi jasnya belum sempat buka juga Aha. biar ya udahlah pakai terus. Siap. Indah ya. Iya. Oke Pak Kamil, mungkin Pak Kamil sinyalnya masih muter-muter, tapi Miss Hesti, suara saya bisa kedengeran jelas ya di sana kan ya? Jelas banget suaranya. Jelas banget. Saya nggak usah naik-naik loteng kalau memang kalau acara online seperti ini kita selalu bermasalah dengan kita mesti selalu fight dengan sinyal. Kita sapa-sapa dulu yang udah masuk ya. Ini murid-murid dari PDM. Hey, halo Martania. Lalu ada Nicole. Nicole apa kabarnya? Kemudian salah satu staff di PDM. Halo Miss Erna ya. Sudah join bareng kita. Pada sehat-sehat ya semua di sana ya. Oke, Pak Kamil, kita live dulu sebentar. Nah, sambil menunggu Pak Kamil, di sini sudah ada nih Miss Hesti. Miss Hesti, kalau dulu what do you think about you become what you think about ya? Ya. Dulu ketika masa-masa mencapai cita-citanya, apa sih yang Miss Hesti pikirkan gitu loh perjalanannya? Sebetulnya pemikiran saya itu simple, Kak Iman. Jadi tujuannya saya untuk menciptakan dunia pendidikan, terutama di tata busana atau kita kenal dengan fashion, itu tujuan Aduh, untuk membantu para yang muda-muda atau milenial atau Gen Z ini. Gen Z apa Gen X ya? Gen Z ya. Gen Z ini Aha. wujudkan cita-citanya. Kadang kan parents berpikir, aduh kita harus sekolah capai satu titel ya, title Ya. ya. Kemudian ada Mhm. kalau tidak bertitle harus sarjana ya. Tapi Mhm. kita melihat sekarang apalagi dengan kemajuan teknologi, artinya title itu terlalu tidak terlalu diperlukan ya saat ini ya. Yang Ya. kita perlukan saat Mhm. ini adalah skill dan juga bagaimana kemampuan kita untuk membawa diri kita ke masyarakat, kan seperti itu. Apakah dengan bertitle kita diterima di mata publik? Tidak juga gitu ya. Tetapi apabila Mhm. kita telah menghasilkan satu karya yang memang benar-benar bisa meningkatkan rating daripada branding kita, kenapa tentunya publik juga akan merasa dihargain kayak gitu ya. Bahkan sekarang anak-anak zaman sekarang usia 17 itu udah produktif sekali untuk menghasilkan uang ya, Pak Kamil, seperti itu ya. Baik. Nanti mungkin Pak Kamil nih pakarnya akan menjelaskan seperti apa sih kita what you think you become about, katanya begitu ya. Nah, betul. Jadi pertanyaannya Pak Kamil nggak apa-apa Pak Kamil, walau biasa lah kalau masalah dengan sinyal kita fight-nya kalau acara online seperti itu ya. ya ini Nih Pak Kamil, tadi udah masuk harus tertendang buang dulu ke gunung, lalu sekarang turun lagi ke pantai ini. Lewati gunung dan Ya. lewati lembah dong ini ceritanya. Iya. iya Pak Kamil, ini kan kita bicara tentang you become what you think about nih ya. Nah Pak Kamil Ya. sebagai guru dan motivator, bagaimana menerjemahkannya nih? Ini kelihatannya kan seperti yang simple gitu, tapi pasti ini jalannya terjal nih. Apalagi kan tiap orang kepalanya beda-beda nih. Menurut Pak Kamil bagaimana nih? Oke, thank you Mas Imam. Jadi memang saya dulu pernah jadi guru, sekarang sudah tidak jadi guru, tetapi Mhm. bahwa menjadi motivator ya guru juga gitu ya. Jadi it's okay, fine. Jadi saya mau menerjemahkannya begini. Bahasa kata
You become what you think about. Itu adalah sebenarnya bahasanya Siddhartha Buddha Gautama. Dia menjelaskan Oke. bahwa kita menjadi apapun tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah pribadi yang baik, dan itu ada di dalam hukum hukum alam namanya law of attraction. Jadi diri kita itu seperti magnet. Magnet itu kalau positif dia akan menarik positif-positif datang ke dalam hidupnya, tetapi kalau diri kita ini banyak negatif, kita berpikir banyak yang negatif, maka kita akan juga menarik hal-hal negatif datang ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau dibilang bagaimana menerjemahkan itu ke dalam kehidupan kita setiap hari, ini realnya adalah bahwa setiap kita ini kan setiap saat itu pikiran, maka pikiran kita tuh betapa dasarnya, apapun yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kalau saya berpikir tentang misalnya saya berpikir saya mau suka dengan bagaimana menjaga kebugaran tubuh dengan fitness, maka tiap hari saya akan interest untuk belajar tentang bagaimana membangun supaya tubuh saya itu baik, lebih atletis, saya harus mengkonsumsi makanan yang bagaimana, saya harus menjaga pola istirahat seperti apa. Itu artinya apa? Apa yang saya pikirkan itu yang akan menjadi tindakan saya. Maka tindakan saya yang dilakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan saya. Kebiasaan saya yang sudah sedemikian paten akan menentukan sikap saya. Sikap saya itu yang terus-menerus dipertunjukkan, dipertontonkan, maka akan menjadi karakter. Dan karakter itu yang menentukan nasib. Jadi nasib kita itu ditentukan dengan apa yang kita pikirkan. Maka ajakannya adalah, ayo mari pikirkan hal-hal yang memberdayakan, ayo pikirkan hal-hal yang membangun, supaya diri kita pun akan semakin terbangun, semakin diberdayakan. Itu, Mas. Ya, setuju. Oke, berarti setuju banget ya. Jadi dari apa yang kita pikirkan menjadi tindakan kita, menjadi berulang-ulang, terus menjadi sebuah karakter ya Pak ya? Iya. Kurang lebih jadi seperti itu ya, kesimpulan sederhananya. Nah, jadi sambungannya adalah bagaimana ke aplikasinya ke anak-anak sekolah yang umurnya belasan, yang masih bukan begitu, Sir. Kok gitu sih? Ah, capek. Nah, ya. Gimana Pak Kamil tuh? Ini menarik. Ya, ilmu ini kan sebenarnya udah dari zaman Bahola itu sudah dicetuskan. Ahli yang terkenal itu namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu seorang ahli psikoanalisis gitu ya. Psikoanalisis dia mengatakan bahwa bahkan mimpi kita itu bisa diterjemahkan dan bisa memberikan arti yang sangat luar biasa. Kalau malam ini saya bermimpi ini, maka itu adalah gambaran otak saya bekerja bahwa memberi sinyal akan terjadi apa dalam kehidupan saya. Gitu. Nah, psikoanalisis itu bahkan dia menjelaskan bahwa ketika anak-anak itu masih kecil itu, dia tuh seperti spons. Spons itu kalau dia celupkan air, dia akan menyerap sebanyak mungkin. Maka di dalam dunia edukasi, orang-orang yang di bawah SD itu sekolahnya masih TK dan ke bawahnya, sampai bahkan masih di dalam kandungan, itu dinamakan dengan Golden Age. Golden Age ini adalah masa emas yang kalau kita bisa menjaga dengan sangat baik, itu semua yang masuk itu akan menjadi belief system, menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah pola pemikiran yang akan kita bawa terus sampai kita mati loh, Mas. Jadi kalau guru TK itu, orang tua itu di rumah, masa-masa itu kalau mengajarnya benar, mendidiknya benar, dan itu nilai-nilai itu tertanam kuat di dalam hidup kita, dia yang akan menggerakkan, mendrive our life ini until kita tua nanti gitu ya. Maka memang harus betul-betul menjaga cara berpikir, cara mengedukasi supaya otaknya berpikir yang benar, berpikir yang positif gitu. Itu, Mas. Betul. Tadi bisa diajarkan dari kita kecil sebetulnya ya Pak ya. Efektifnya itu dari usia berapa tahun Pak Kamil kira-kira? Ini ada beberapa pandangan. Bahkan ketika di dalam rahim itu sudah mulai ditanamkan. Itu sebabnya ketika ibu kita hamil, kita dalam kandungan gitu ya.
uh, Mhm. disarankan ibu kita tuh mendengar lagu-lagu yang lagu-lagu musik yang enak, yang lagunya Beethoven, yang membuat merangsang pemikiran kita. Karena di dalam rahim itu kita sudah mendengar, bahkan Oke. kita sudah bisa merasa comfort oleh situasi musik-musik tertentu. Maka kalau ditanya mulai sejak kapan, ya sejak bayi, sejak dari janin. Kalau sigot sih saya bilang belum ya. Sigot itu adalah proses menempelnya calon bayi di dalam dinding rahim itu. Mhm. Proses nidasi itu, pada saat proses nidasi itu terjadi sebenarnya kita insan manusia itu sudah bisa mendengar, dan kita mendengar hal-hal. Kalau misalnya ketika ibu kita nih hamil, orang tua papa dan mama kita tuh sering berantem, tidak terjadi situasi yang nyaman, tidak terjadi situasi kondusif. Maka ketika kita lahir, kita besar, kita bertumbuh dengan kehidupan dan penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang kadang-kadang kita berpikir, ini kenapa sih saya kok begitu menggelisahkan kehidupan saya, padahal hanya Aha. sepele buat orang lain. Kita menjadi, atau dengan kata-kata tertentu kita menjadi orang yang mudah baperan, padahal orang yang dibicarakan orang lain itu bukan kita gitu loh. Nah, itu karena Mhm. prosesnya ketika di dalam janin kita tidak mengalami situasi yang comfort gitu buat mama kita untuk kita terima dari ibu itu. Ya, itu Mas. Oke, oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya kita sapa dulu nih yang sudah pada masuk ya. Ada Jesslyn, ada Teguh, ada Mas Roni nih, Mas Roni fotografer kita nih. Ada Fitrio Krisnadia, kemudian ada Lucia Bahi, kemudian ada Mel Melinda, kemudian juga ada Moderesat, 7 udah join. Widya Agustin, ada udah mulai banyak nih ya, Banyak thank ya? you. Dari DS Cocok Kiar, apa bacanya nih ya? Mantap, keren sekali, sukses selalu, dan buat Mbak Hesti dan jajarannya, terutama my brother Pak Kamil, sukses selalu ya bro, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih ya, Kalau salam kenal juga, seru Pak, seru seru seru. Miss Hesti, nih Ini sekarang saya mau banyak nanya banyak sama loh Miss Mas Hesti. Imam, dari Samarinda banyak loh, tadi saya ajak kayaknya pada join itu. oh iya iya iya, siap siap. Oke, seru, 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 seru. Nah, ini sekarang saya mau nanya sama Miss Hesti nih. Miss Hesti, sekarang kan sebagai prinsipal dari sebuah sekolah yang anak-anaknya kalau kreatif mah udah nggak usah ditanya gitu ya. Miss Ya, Hesti dengan sekolahnya mempunyai sebuah purpose. Oh, Paris de la Mode mesti seperti ini, isinya student dengan kreativitas dan segala macam. Student, bagaimana Miss Hesti mendeliver bahwa ini loh yang mesti kalian lakukan dengan anak-anak yang karyanya yang mereka lagi meledak-ledak, kadang-kadang meledak sekali karyanya, kadang-kadang ayo karyanya mana gitu, ada kadang-kadang ayo mesti ngobrol dengan orang tuanya gitu. Capek nggak sih, atau memang itu yang mesti dilakukan? Aduh, apalagi udah menjelang mau ulang tahun lagi, udah mesti fashion show lagi gitu. ya, sebetulnya banyak suka dan dukanya, tapi saya selalu mengambil dukanya, saya kubur jauh-jauh. Banyak lah, Pak Kamil juga tahu perjalanan saya dari Ya. nol, ya, ya kan? Sebetulnya Iman dengan saya juga teman dekat Pak, cuman kita baru berkolaborasi akhir-akhir ini di masa pandemi ya, khususnya Kak Iman ya. Ya. Sukanya yang aku ambil banyak sekali, tapi aku selalu Mhm. bersyukur kepada Tuhan karena saya dikirim begitu banyak malaikat-malaikat kecil yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya tuh patokan ataupun cerminan kepada teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum bisa belajar untuk sekolah fashion tapi sudah bisa mencontoh kakak-kakaknya atau teman-temannya, seperti contohnya yang hadir Priscilian, Miss Novena, ya ada Martania dan lain sebagainya. Student-student saya mereka sangat antusias untuk belajar memenuhi. Cuman tanggung jawab besar saya ialah tanggung jawab saya dengan para orang tua. Kadang kita Mhm. ketemu di tengah perjalanan memimpin satu sekolah, terutama sekolah yang unik ini ya, itu tantangan Unik besar. banget ini memang. Iya, Unik hasil banget, daripada dan itu khas banget ya. untuk karena itu evaluasi yang saya jalankan setiap 3 bulan sekali kita ada
ada evaluasi bersama student, bersama guru, dan bersama para orang tua. Artinya kita face to face untuk berbicara riset dari mereka. Kadang orang tua juga jarang ada juga yang menemukan beberapa orang tua yang tidak mendukung untuk karya anaknya karena dia anggap banyak mengeluarkan uang di dunia fashion ini. Terus terang iya, itu ya. Bahkan modalnya kita harus cukup kuat ya. Tetapi modal kita bisa cari selagi kita masih sehat ya. Tetapi ilmu ataupun karya mereka kita harus hargai. Seburuk apapun atau sejelek apapun kita harus hargai. Oleh karena itu saya mendirikan lembaga pendidikan Paris de la Mode Fashion School ini tujuannya untuk memfasilitasi para student yang belajar di tempat kami itu bukan hanya skill yang mereka kuasai, tetapi juga attitude behavior-nya yang kita bina dari muda ya, termasuk kalian ini berdua, Kak Iman dengan pendidikan public speaking-nya, kemudian Pak Kamil dengan pendidikan motivasi dan identity terhadap satu student itu kita sangat-sangat konsentrasikan sekali untuk titik awal ya, karena bermula dari situ. Seorang desainer tanpa adanya attitude behavior itu is nothing kalau menurut saya. Nah, nextnya adalah bagaimana caranya mereka mempunyai satu branding dan bisa berhasil untuk menjual si branding itu. Artinya dengan belajar dan juga ada kemauan, ada berusaha, mereka pasti kemudian akan menghasilkan uang dan pasti akan membanggakan para orang tuanya. Begitu. Kalau saya Oke, berarti saya membantu. purpose-nya sudah jelas ya. Arah panahnya kita udah tahu nih akan diluncurkan kemana gitu ya, dibandingkan memang sekolah yang sangat general sekali ya. Nah, berarti kan Pak Kamil tadi, Miss Hesti bilang bahwa identitas dan identitas dan behavior teman-teman sebagai fashion designer itu memang salah satu yang diutamakan. Nah, bagaimana nih Pak Kamil bisa kasih cerita atau mungkin pengalaman? Kalau Pak Kamil dulu nih sebagai kepala keluarga ya, sebagai kepala keluarga, anaknya juga sudah mulai besar-besar menjebatani, "Pak, aku ingin jadi seperti ini." Bapaknya, "Waduh, jangan, nah itu jalannya banyak jurang." Nah, Pak Kamil gimana sebagai motivator, sebagai pendidik sekarang ke anak sendiri nih gimana nih? Karena anak saya masih kecil, Pak. Ini bisa jadi tips buat saya nih, Pak. Gitu ya. Oke, ini menarik karena dulu semua anak kalau ditanya itu ya kira-kira apa cita-citamu, biasanya jawabnya apa? Dokter. Biasanya polisi, pilot, ya toh? Tetapi coba sekarang anak-anak kalau ditanya apa cita-citamu, mereka jawabnya YouTuber. Jadi YouTuber, jadi gamer, jadi konten kreator dan sebagainya. Dan ini kita harus sadari bahwa ternyata dunia sudah bergerak sampai sedemikian. Nah, anak saya anak saya pertama saya tanya, "Kak, besok mau jadi apa?" Dia bilang, "Saya mau jadi pengusaha." Oke, bagus dong. Itu yang diharapkan. Masih make sense ya. Menurut kita juga masih make sense ya itu ya. Mindsetnya dia bilang lebih baik saya menggaji daripada digaji, lebih baik saya mempekerjakan daripada dipekerjakan. Itu keren banget. Saya pikir, itu keren ini banget keren. Tuh, mulia banget Pak. Lalu saya tanya, apa berikutnya? Kamu mau kuliah gimana? Dia bilang, kalau itu cocoknya apa ya? Lalu kami ngobrol-ngobrol, diskusi, dan dia merasa tertarik kalau kemudian nanti, sekarang dia kelas 9, berarti tahun depan dia akan SMA. Kalau SMA, lalu dia jurusan IPS, supaya nanti kuliahnya adalah di bisnis ekonomi, bisnis internasional. Nah, sehingga dia tahu arahnya kemana. Jadi saya bilang, semakin kamu lebih cepat kamu mengetahui passion kamu, lebih cepat kamu make goals, membuat keputusan untuk mencapainya akan jadi lebih mudah. Anak saya yang kedua itu Blanka, dia senang sekali berkomunikasi dan kalau saya minta untuk storytelling, bercerita, itu fluent banget.
Saya bilang, wah kamu Ya. bagus nih. Lalu saya tanya, apa cita-citamu? Dia bilang, saya ingin menjadi seorang psikolog. Saya di sekolah itu kalau sama teman-teman sering menjadikan saya sebagai tempat curhat. Jadi enak banget kalau kayaknya saya cocok dari psikolog. Dan saya bilang, oke, psikolog dan kamu mengemas ilmu psikologi itu untuk menjadi seorang motivator. Gantikan ayah, kayaknya keren. Dia bilang, itu saya juga mau kayak ganti ayah. Betul, Jadi betul, betul, betul. jadi dia ingin, saya mau melegasikan ilmunya nih, saya mau melegasikan ini supaya anak saya itu bisa meneruskan proses ini. Maka beberapa kali training saya selalu saya minta dia ikut. Hanya sekadar melihat dari belakang, saya bilang, kamu lihat kira-kira cara ayah yang kurang tepat, yang kurang interest, nanti kamu beri masukan. Maybe one day ketika kamu benar-benar mau jadi seorang motivator, kamu bisa meningkatkan sesuatu yang sudah terjadi itu, dan kamu bisa mengantisipasi yang kurang oke untuk kamu buat menjadi lebih menarik. Jadi pertanyaannya, ketika saya mau mendidik, sebenarnya saya tidak mengajak mereka untuk harus menentukan seperti apa, tetapi lebih sekedar jadi teman ngobrol, curhat, lalu kira-kira kita akan menangkap passion mereka, arahnya kemana, larinya kemana gitu. Oke. Nah, dan kalau menurut saya beberapa anak yang kemudian sekolah di PDM nih ya, yang khusus untuk menjadi fashion designer, ini keren banget gitu loh. Ini jarang-jarang ya. Orang bahkan ya, orang tidak perlu punya gelar titel macam-macam gitu ya di belakang gitu ya, tetapi bahwa ketika dia bisa menjadi orang yang hebat menguasai dunia ini, kan dia menjadi orang yang sukses kaya raya, bisa membantu semakin banyak orang, lebih mudah, lebih baik. Artinya apa? Ya. Kalau hidup ini kita lebih cepat untuk selesai dengan diri kita, maka kita akan punya kesempatan, kita punya opportunity lebih besar untuk bagaimana memberi dampak pada kehidupan. Nah, saya tertarik dengan kenapa fashion designer ini menjadi sesuatu yang sangat oke gitu ya. Saya ingat betul kata-katanya Albert Einstein. Dia bilang, imagine more important than knowledge. Imajinasi itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Karena orang yang memiliki imajinasi yang bagus, mereka yang kreatif, mereka adalah orang-orang yang menguasai dunia. Gitu. Nah, coba lihat. Sekarang tuh orang itu berlomba-lomba mengenakan pakaian dengan konteks tertentu, lalu peran fashion designer ini menjadi sangat penting. Dan mereka lah yang akan menguasai dunia. Karena banyak sekali dunia ini pergerakan ke arah sana sangat dahsyat gitu ya. Jadi sangat beruntung lah anak-anak kita yang kemudian belajar di PDM gitu ya. Ya, semoga semakin banyak orang yang bisa join, semakin banyak orang yang disiapkan untuk hal itu, maka hidup mereka akan semakin diwarnakan. Gitu, Mas. Saya kasih satu pertanyaan nih, Kak Iman. Sekarang kebutuhan kita makan itu kan sehari pasti 3 kali makan biasa, 2 kali snack ya, normalnya. Ya. Yes. Sekarang normalnya. Kebutuhan untuk dunia fashion, artinya menghasilkan satu fashion, itu juga sama dengan kita menikmati makanan. Contoh, pagi kita mandi ganti baju, ya. Siang kita mau live seperti ini harus pakai baju yang rapi dan sopan. Terus sore ketika kita mulai sama teman-teman ganti baju lagi, ya. Ini aktivitas di aja sehari bisa 3 kali 4 kali ganti baju, Kak Iman ya, Pak Kamil. Coba deh bayangkan. Bahkan ya kan? Lebih. Apalagi kelihatan kalau misalnya di luar ya, sekolah aja kita pakai baju seragam. Kemudian main juga ke mall juga, nonton juga, misalnya nongkrong di kafe kita ganti baju kan, memakai baju. Ya kan? Itu jadi kebutuhan food and beverage sama dunia fashion ataupun skincare sekalipun itu adalah 11-12. Yang tidak bisa dipisahkan sejajar sekarang. Ya. Nah, itu. Ya, sejajar. Kalau di food and beverage nomor 1, fashion di nomor sekian kan. Tapi sekarang coba kita lihat. Bahkan fashion is number 1 sekarang ya. OOTD apa segala macam seperti itu. Jadi gabung dengan jadi campaign-nya akan jadi memang sangat sekali. Ya, oke, bisa paham. Nah, berarti kalau tadi Pak Kamil bilang sebetulnya Pak Kamil tidak mengajarkan tapi menggali, mereka bisa mengeluarkan cita-cita dan mengkomunikasikannya. Tadi misalnya mau sebagai psikolog, jadi sama Pak Kamil dilibatkan dalam kegiatannya Pak Kamil dari mulai umur kecil. Berarti sekarang kalau kelas
9 kelas 3 SMP lah ya. Itu umur Betul. sekitar berapa? 15-16 ya, Pak? 15-16 14 ya berarti tahun. ya? 14. 14 tahun, wow. 14. Oke, 14 tahun. Ya. Oke. Iya, jadi memang saya juga ngobrol dengan teman-teman sekarang, teman-teman saya psikolog, bahwa eh, best time buat anak-anak itu memutuskan cita-cita mereka itu adalah di umur 14 tahun atau 15 tahun paling lambat, jangan sesudah SMA katanya. Karena begitu Betul. sesudah SMA, informasi yang mereka terima terlalu banyak. Ya, ya, ya. Betul. Informasi informasi yang mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah ketika memang mereka mesti memutuskan, tapi mereka nggak tahu mau jadi apa, what's the problem dan kenapa gitu. Aduh, orang lain mau kemana, lu masih nggak tahu mau kemana ya? Atau nggak lihat, oh teman-teman banyaknya masuk ekonomi, udah deh masuk ekonomi deh. Teman-teman banyaknya masuk ke teknis deh gitu Ya. loh. Gimana nih kalau dengan hal seperti itu? Ini menarik Mas. Ada sebuah penelitian, dilakukan penelitian di mana mau melihat seberapa anak-anak remaja sekarang itu siap untuk menyongsong masa depan mereka. Dan ketika ditanya, Iya. kira-kira apa jurusan yang kamu inginkan, kelak nanti kamu mau kuliah di mana, lalu karir kamu mau seperti apa, kehidupan masa depan kamu seperti apa. Rata-rata 60-70% mereka mengatakan belum tahu. Ngeri ya? Nah, 60-70% mengatakan saya nggak tahu jurusan apa yang tepat buat saya masih cari-cari nanti mau jadi apa. Coba. Padahal Itu gawat. mereka udah di posisi SMA yang sebenarnya sudah proses penjurusan sudah terjadi. Nah, menyikapi situasi itu, Mas, menyikapi situasi itu bahwa ternyata memang problem di masyarakat adalah banyak anak-anak ini belum, orang tua tidak cukup mengguide mereka untuk selain mengguidance mereka untuk bagaimana membuat pilihan gitu ya. Bahkan di sekolah itu kan ada guru bimbingan konseling yang harusnya bagaimana mendampingi mereka untuk ke proses bimbingan karir mereka. Banyak yang masih galau, masih belum pasti mau ngapain ya. Maka namanya saya dengan beberapa tim, saya bekerja sama dengan provider, kami kemudian memberikan psikotes ke beberapa sekolah, dan dari situ akan mudah ketahuan ini orang lebih cenderung dia punya talent bawaan, nanti larinya kemana. Karena begini Mas, bagaimanapun sejak kita lahir itu, selain karena faktor misalnya lingkungan membentuk kita, kondisi keluarga, pendidikan kita membentuk kita seperti apa, tetapi sesungguhnya kita sudah memiliki benih sejak kita lahir. Benih misalnya tentang kita tuh termasuk orang yang introvert atau extrovert gitu ya. Orang yang introvert bisa dibentuk, dilatih untuk bisa percaya diri depan orang lain, berbicara dan sebagainya. Tetapi orang yang benih introvert atau extrovert itu sejak lahir sudah dimiliki. Maka kami melakukan tes dan kemudian merekomendasikan anak ini cocok ke jurusan mana, anak ini cocok di mana, sehingga membantu mereka untuk mudah menentukan karir mereka, gitu. Tetapi itu kan sebuah tes yang tidak semua orang bisa dapatkan. Akan lebih baik kalau secara nature kita kemudian tahu, oh saya itu lebih senang, saya lebih tertarik untuk hal apa, saya lebih tiap hari itu activity saya tuh lebih ke arah mana. Dan ketika kita tahu begitu, kita bisa cepat untuk kemudian mengarahkan bagian mana yang harus kita nikmati gitu. Gitu. Gitu Mas. Oke, berarti memang peran orang tua ini memang sangat mesti berperan sekali menemukan passion anaknya ya. Tidak boleh tinggalkan, tidak boleh terlalu menekan ya. Jadi apa sih kalau misalnya seorang anak tuh cukup beruntung kalau misalnya, "Mah, Pa, cita-cita saya ingin jadi ini." Kemudian mama papanya kasih pandangan, oke, jalannya seperti ini bisa enak. Nah, ini sekarang mungkin juga misalnya tadi sudah bilang ya, kalau misalnya anaknya ingin mempunyai sebuah cita-cita ya, walaupun disekolahkan di sekolah yang tepat gitu, orang tuanya tidak mensupport beda cara pandangnya mengenai tentang apa yang dia putuskan dan untuk menjadi sukses,
ini sebetulnya siapa yang mesti diprioritaskan? Apakah memang si anak ini yang masih terus berkembang atau memang orang tua yang nih mama dan papa sudah tahu nih jalannya adalah ke sini sebetulnya buat apa sih buat nanti ke umur tua jangan banyak macam-macam deh gitu. Kalau udah tua susah. Nah, gimana nih menurut Miss Hesti sama Pak Kamil nih? Ini kayaknya seru nih kalau buat katanya bicaranya ringan tapi kok jadi berat begini ya? Wah, ini pokoknya seru kalau sudah berbicara soal begini nih seru pasti. Iya, Dulu gitu. dah. Kira-kira gimana? Jadi kalau menurut saya nih ya, aku dulu ya Pak Kamil, nanti Ya, Pak ya, Kamil ya. boleh. Ya. Menurut pandangan saya, cara mendidik anak-anak zaman dengan cara mendidik orang tua kita zaman dahulu. Karena orang tua Ya. kita zaman dahulu, karena saya juga sebagai anak ya, melihat orang tua saya yang inginkan sekali saya menjadi insinyur ataupun sarjana teknik, dan memang terwujudlah saya menjadi sarjana teknik ya, padahal ujung-ujungnya saya Terwujud ya kita ya Miss bergerak, Hesti ya. iya, ujung-ujungnya kita bergerak dalam dunia entertain ya, seperti ini kan gitu. Jadinya saya berpikir sekarang sebagai anak dan juga akan menjadi seorang orang tua ya. Jadi kita tidak boleh egois pada saat ini. Ya karena begini, keegoisan orang tua, saya tidak menyalahkan orang tua, tapi keegoisan orang tua itu akan menghambat cita-cita anak. Ya, banyak contoh. Yeah. Ketika saya membuka parent consultation di sekolah saya, banyak orang tua yang selalu menginginkan anaknya tidak menjadi seorang desainer. Banyak sekali. Gitu. Bahkan orang tuanya real case ya, ini real case ya berarti ya. real case. Sarjana ekonomi, sarjana teknik, atau dokter sekalipun. Nah, tetapi apa? Jangan sampai, saya selalu menyarankan ke orang tua, jangan sampai ibu atau bapak mengeluarkan uang untuk anaknya itu tidak berguna nanti ke depannya. Malah bapak dan ibu nanti menghabiskan uang karena anak-anaknya tidak ingin, tidak mau. Tetapi bapak ibu mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anaknya, untuk menginvestasikan ilmu buat anaknya itu untuk ke depan hari, supaya si anak ini bisa mengembalikan uang bapak ibu dengan apa yang dia inginkan. Ya, real time loh. Ini saya real berbicara karena begitu banyak orang tua yang datang ke saya pengeluhannya begitu. Nah, karena tidak didukung gitu. Oleh karena itu pelan-pelan kita mengadakan komunikasi secara face to face kepada orang tua, pelan-pelan akan mengerti. Karena beda anak-anak zaman sekarang. Bagaimana Pak Kamil? Ya kan Pak Kamil juga punya anak-anak masih Gen Z semua nih. Ini Gen Z semua nih. Nah, ke anaknya nih. Pak Kamil orangnya freedom dia gitu. Jadi ini saya tertarik dengan apa yang di-sharingkan dengan Miss Hesti tadi, bahwa memang kemudian banyak orang tua dalam tanda petik menitipkan cita-cita mereka yang tertunda itu di dalam diri anak loh. Yes. Jadi itu Pak. Jadi mereka punya cita-cita dulu yang mereka perjuangkan itu nggak jadi, lalu mereka bilang udah deh, kalau saya nggak jadi biarlah anakku yang meneruskan gitu. Walaupun passionnya anak itu belum tentu sama gitu. Nah menariknya Mas. Kemarin siang saya memberikan parenting seminar di Samarinda secara virtual. Ada satu orang tua yang merasa sudah cukup makan asam garam, punya punya experience yang cukup besar gitu ya. Beliau seorang dosen dan dia menceritakan bahwa anaknya itu, dia merasa saya itu perfeksionis, saya menuntut anak saya harus melakukan banyak hal seperti yang saya mau karena saya ingin supaya mereka tuh pinter nanti masa depan mereka seperti saya gitu. Saya tanya, dia bilang, terus dia nanya kepada saya, dia bilang, Pak, kira-kira cara saya ini salah atau enggak gitu. Saya tanya balik, saya bilang menurut ibu ini baik atau enggak? Menurut ibu benar atau salah? Dia bilang, ya kayaknya salah sih. Saya bilang, Bu, kalau begitu itu jawaban sudah ibu temukan. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Karena apa? Karena ibu sebagai pribadi yang perfeksionis mengharapkan anak seperti itu. Padahal anak-anak apalagi sekarang ya, anak-anak milenial itu orang-orang yang sangat butuh yang namanya freedom gitu, kebebasan. Jadi segala sesuatu serba diatur, bagi mereka itu adalah bencana.
Maka bahkan mereka kerja pun mereka nggak mau teratur dengan waktu, pergi jam berapa, pulang jam berapa. Kalau dulu semakin Anda tertib, masuk kerja jam segini, pulang jam segini, itu dianggap apa ya, good gitu ya. Tapi sekarang bukan Iya, itu. Sekarang iya, iya, iya. orang akan lihat resultnya. Resultnya apa? Kamu kalau perginya pagi, pulangnya malam sekalipun, kalau nggak ada result, terus so what gitu. Nah, maka Dapatnya perlu apa? Iya. Duduk di rumah kan Ah, begitu. itu. Maka perlu Sekarang sekali orang bagaimana banyak di rumah, duitnya banyak ya. mau sekarang orang kerjanya dari rumah, konsep office itu akan segera bergeser karena sekarang Iya, orang cukup dari rumah. Ya, sama seperti sekarang kita kan sedang melakukan apa? Dulu kita iya harus dari rumah bertatap nih muka, ya. sekarang kita harus secara virtual kayak gini gitu. Teman di Jakarta, Pak Kamil di Tangerang, saya di Malaysia. Kan bisa Nah, bersama Oh, Kuala ini untuk Lumpur, belajar. Jakarta, Tangerang bisa nyambung gitu loh. Ha-ha. Ya, Iya. ini jadi bisa orang nyambung. tua Nah, ini sekarang kalau saya punya bukan sedikit problem. Sekarang ini saya dengan istri saya, anak saya baru 3 tahun. Kami lagi mendebatkan ini anak ini akan kemana gitu loh. Nah, istri saya dengan latar belakangnya beliau dan menginginkan anaknya nanti anak saya bisa ke sekolah kedinasan. Ya, biar ada yang menjamin lah, kita nggak usah berpikir banyak gitu loh ya. ya, Karena dulu ya. dia cita-cita ingin masuk STAN, betul yang tadi Pak Kamil Oke, bilang ya. oke. Cita-citanya ingin masuk STAN gitu. Jadi biar jalurnya udah jelas apa yang mesti dia ini. Sedangkan saya dengan bekerja sebagai di bidang public speaking dan di bidang organizer begitu bebasnya. Walaupun anak saya baru 3 tahun, tapi ketika ditanya itu dan selalu konsisten, jujur saya juga bingung. Tari cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi artis. Oke. Ya, Oke. karena lihat papanya suka suka apa sih? Suka bawain acara, pegang mikrofon dan dia tuh sudah mulai pegang mikrofon. Pusing nggak saya Pak lihatnya gitu loh ya. Ya, Udah ya. sering pegang mikrofon, bahkan suka YouTube saya tuh suka dia liatin bahwa kalau dia lihat YouTube saya, itu dia sudah seneng. Saya yang pusing nih Pak sekarang. Wah, bener nggak sih anak-anak gue nih cita-citanya menuju ke sana gitu. Padahal baru 3 tahun sih memang masih jauh. Cuman ya sebetulnya yang dijadikan worry dengan orang tua tuh menurut saya ketika seorang anak memilih sebuah cita-cita dan orang tua harus melepaskannya, orang tua mana sih Pak yang mau lihat anaknya susah kan? Sebetulnya seperti itu kan ya? Ya, Betul, ya, betul. ya. Itu yang Masalahnya itu pengharapan, ya. Pengharapan ya, orang oke. tua, semua orang tua pasti mengharapkan anaknya mendapat yang terbaik, masa depannya oke, supaya ketika nanti mereka tutup usia pun mereka merasa happy karena melihat anak-anaknya sedang tumbuh, sedang hidupi dengan kehidupan mereka sendiri. Tapi Ya. ada seorang filsuf dan juga seorang penyair dari Libanon, Khalil Gibran, tentu Anda pernah dengar gitu ya. Khalil Gibran pernah bilang, dia bilang anakmu bukan anakmu, sekalipun mereka datang melalui Anda, tetapi bukan milik Anda. Mereka adalah putra-putri kehidupan yang memiliki kehidupannya sendiri. Bahkan mereka memiliki rumah masa depan yang tidak pernah akan Anda datangi. Coba. Artinya apa? Bahwa anak kita terlahir lewat kita yang membesarkan mereka, tetapi mereka adalah milik putra-putri kehidupan. Yang ketika mereka dihadirkan di dunia ini, Tuhan tuh sudah memberikan bahwa gambaran kehidupan mereka nanti jadi kayak apa, itu sudah ada. Jadi kalau kita khawatir, kita worry dengan banyak hal dalam kehidupan ini, sesungguhnya kita mengkhawatirkan, kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu memberikan penyelenggaraan atas kehidupan kita gitu loh. Jadi kalau begitu, mari ajakannya kepada orang tua. Jalani aja dengan ikhlas, berilah kesempatan kepada anak, tumbuh dengan passionnya masing-masing, tumbuh dengan dunianya masing-masing. Karena bahkan banyak kelak profesi-profesi yang sekarang sedang terjadi itu akan hilang dan digantikan dengan hal yang baru yang kita tidak pernah pikirkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dulu, nah kali contohnya fashion. Orang ketika anaknya mau pingin masuk fashion, orang tua bilang jangan, itu nanti madesu, masa depanmu suram gitu. Coba. Padahal berapa banyak orang yang menjadi sangat kaya raya, hidupnya berkelimpahan, dan dia bisa menjadi orang yang kemudian berbagi kepada banyak orang karena dia sudah cukup dari penghasilan jadi seorang fashion designer gitu loh. Nah, kenapa kita mengkhawatirkan itu? Kalau orang tua
ada anaknya minta, saya ingin menjadi seorang musisi. Mereka bilang, oh jadi musisi itu nggak punya masa depan, tapi coba lihat berapa banyak orang yang hebat hidupnya jadi seorang musisi gitu. Karena Ya, kita ya, itu ya, ya. khawatir dengan sesuatu yang tidak pasti, pinginnya sesuatu yang pasti-pasti. Oh, kamu misalnya tadi ya, ceritanya Mas Imam sendiri adalah anaknya nanti kalau bisa masuk stan itu sesudah keluar dia akan jadi PNS, udah pasti tuh. Tiap bulan terima gaji sekian. Ya. Nah, kita Ya. mau mengukur hidup kita dengan ukuran tertentu itu, atau mengizinkan hidup kita dengan namanya abundance mentality, mental berkelimpahan, bahwa bahkan tidak ada ukurannya sampai kita tidak tahu bagaimana mengukurnya gitu. Karena apa? Karena alam semesta ini menyediakan kelimpahan itu. Hanya cara kita Ya. berpikir yang selalu poor mentality, akibatnya apa? Kita menjadi sangat khawatir, worry dengan banyak hal dalam kehidupan. Itu, Mas. Wow. Oh, seru ya Mas Hesti ya kalau udah ngobrol dengan Pak Kamil ya, kita dapat banyak insight-insight baru gitu ya. Seperti ya, atau kita mau tadi yang seperti Pak Kamil bilang, mengukur dengan yang sudah ada atau membiarkan alam yang mengukur sehingga tidak berbatas. Nah, Ya, iya. Miss Ya, Hesti sebagai sebagai di tengah-tengah gimana nih? kedua, ya, menyerahkan diri kepada alam sehingga kita mendapatkan hal yang tidak terbatas. Ya, pikiran yang tidak terbatas, ya Pak Kamil, ide yang tidak terbatas. Ya. Kadang-kadang berpikirnya sampai coba kalau kita membatasi, itu pasti akan sempit pemikirannya. Agree. Oke, berarti nah terutama para student yang ada di sini ya, saya pikir kita beruntung sekali bisa ketemu dengan Pak Kamil. Jadi jangan khawatirkan tentang apa yang terjadi ke depan ya, teman-teman student yang penting berkarya. Memang sekarang lagi dituntut-tuntutnya berkarya. Apa sih? Mesti mengeluarkan koleksi, mesti bikin presentasi, mesti bikin yang ditugaskan, mesti bikin masuk ke marketplace, mesti bikin website, mesti bikin ini, mesti bikin itu. Kita punya target di bulan Februari. Jadi sekarang nikmati saja, teman-teman student sudah memutuskan being a fashion designer, masa depannya sangat cerah sekali, bukan cukup cerah lagi ya, cukup cerah, tapi persaingannya juga cukup cukup keras. Jadi di sini teman-teman student ya, you become what you think, jadilah fashion designer yang punya karakter yang seperti Miss Hesti bilang. Dan apa sih bisa yang saya setuju banget dengan dikatakan dengan apa Kamil, menjadi pemikiran baru buat saya. Biarkan anak kita mengembalikan investasi yang telah kita keluarkan dengan apa yang dia suka. Iya. Keren banget itu seru banget ya ceritanya gitu ya. Bener nggak Miss Hesti? Iya, betul dong. Pastinya. Pendidikan itu adalah suatu investasi buat masa depan dia ya. Tanggung jawabnya memang kepada orang tua yang memberikan dia investasi pendidikan kepada anak. Tetapi tanggung jawabnya anak di kemudian hari bisa mengembalikan kepada orang tua dan juga bisa menghidupi dirinya sendiri, kan seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kan, saya sekarang punya buat Pak Kamil. Pak Kamil, ini kan sekarang udah hampir mau 2 tahun nih ya masa pandemi kita gitu ya, dan mungkin kita sekarang sudah bisa prediksi. Kalau kita di awal-awal tahun selalu kita bilang kita belum bisa prediksi nih pandemik sampai kapan. Nih sekarang kita sudah mulai terbiasa nih ya dengan tema kita nih, what you become what you think about ini. Apa the best thing yang bisa kita siapkan, kita persiapkan sehingga nanti ketika masa pandemik selesai kita bisa segera melaju, kita nggak kelimpungan lagi nih Pak Kamil nih untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan atau cita-cita kita yang tertunda. Oke. Ini bicara soal mindset. Ini bicara soal cara kita berpikir, ya. Orang bilang life is one problem after the other. Hidup itu adalah loncatan dari satu masalah ke masalah yang lain. Maka ajakannya adalah bersabarlah dalam masalahmu, karena masalah itu Tuhan izinkan terjadi sebagai ujian supaya kita bisa naik kelas. Oke. Orang tidak pernah bisa naik kelas kalau tidak melewati sebuah ujian. Nah, maka pandemi ini juga menjadi salah satu, menurut saya, ini adalah sebuah masalah yang dihadirkan sebagai bentuk ujian kepada kita untuk mengevaluasi diri kita dan bagaimana kita melakukan prepare ya, supaya kedepannya kita jadi seperti apa.
ini juga berbicara soal tentang kita bagaimana memandang sesuatu. Kita mau jadi pribadi yang optimis atau menjadi pribadi yang pesimis. Orang yang optimis nih ya, orang yang optimis selalu berpikir begitu banyak peluang di tengah ada banyak masalah. Sementara orang yang pesimis akan selalu berpikir banyak masalah di tengah peluang. Kita mau melihat Nah, bahwa kita ini mendapat banyak peluang di tengah masalah COVID ini, atau kita justru malah melihat bahwa memang kita semakin meyakini, memang hidupku penuh masalah, hidupku penuh dengan problem karena memang pandemi. Mau gimana lagi, memang pandemi ini membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu yang kita pikir, maka kita tidak pernah mendapat apa-apa, Pak. Kalau kita berpikir, dengan pandemi ini saya dilatih, kreativitas saya diasah untuk bertumbuh, maka mau pandemi nggak pandemi, kita akan terus grow up, ya. Kita akan terus bertumbuh di dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Nah, jadi kalau kan saya bilang situasinya sekarang itu mau dibilang pandemi itu masih agak panjang loh, Mas. Kenapa masih panjang? Salah satu kriteria ini menjadi gambaran buat kita semua yang teman-teman yang join di IG Live ini supaya bisa paham bahwa pandemi itu adalah sebuah kondisi yang mudah orang akan tertular dan sakitnya bisa memberi dampak yang besar. Karena apa? Syarat supaya pandemi ini berubah menjadi endemi adalah pertama ditemukannya vaksin. Yang kedua, seluruh warganya 70% sudah divaksin. Dan yang ketiga, ditemukannya obat. Nah, persoalannya ini vaksin sudah ditemukan. Orang sudah mulai divaksin menuju ke jumlah persentase yang dimaksud. Tetapi masalahnya obat belum ditemukan. Artinya kalau sebelum obat belum ditemukan, maka pandemi ini belum bisa jadi endemi. Artinya waktunya masih lumayan panjang. Pertanyaannya, kita mau tetap menangis meratapi kondisi seperti ini, atau kita tetap dengan kebesaran hati untuk selalu melihat peluang, kemungkinan untuk maju. Nah, orang bilang, daripada meratapi kegelapan, lebih baik nyalakan lilin. Oke? Maka apapun situasinya, mari kita nyalakan lilin di dalam kehidupan kita supaya menerangi kehidupan, bukan memaki kegelapan. Itu. Keren banget ya. Tetap nyalakan lilin walaupun kita sedang dalam masa kegelapan, sehingga cahaya tersebut menuntun kita berjalan terus-menerus dan kita tetap menjadi pribadi yang optimis ya. Student itu keren banget loh quote-nya ya. Jadi teman-teman sekarang, jadi Pak Kamil yang kalau boleh saya simpulkan adalah jangan berkecil hati, jangan sedih dengan pandemik ini ya. Tetap berkarya, tetap lakukan yang terbaik. Peluang-peluang baru kadang-kadang kita tidak sadari, dan itu bisa kita jalankan bersama ya Pak ya sekarang ya. Apalagi sekarang dengan ini sudah kita bisa lihat realitinya gitu loh ya. Marketplace, kemudian penjualan sekarang secara online, tidak mesti offline. Kita di rumah saja, pendapatan bisa masuk, kita bisa berkarya sekarang dari rumah, dari apapun gitu loh. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap berkarya gitu loh, dan yakinlah bahwa ketika pandemik ini sudah selesai, kita menjadi pribadi yang sudah kita menjadi sebuah pribadi yang sudah siap. Kita tidak memulai lagi dari nol ya, betul ya Pak Kamil ya? Betul. Betul. Apapun situasinya, belajar untuk terus bertumbuh. Betul. Pak Kamil, ini kita sudah masuk ke saat-saat terakhir, karena memang kalau namanya IG Live kita cuma punya waktu 1 jam ya. Kita lagi menunggu. Miss Hesti, kemanakah tadi? Sinyalnya kurang bagus. Kurang bagus, nggak apa-apa. Iya, mungkin kayak ya. Bisa jadi. Kita sudah masuk ke ini saat-saat terakhir. Pak Kamil, boleh dong saya minta sebuah statement closing sebelum kita akhiri sesi ini, Pak Kamil. Silahkan Pak Kamil. Pak Kamil sinyalnya masih muter. Miss Hesti, boleh dari pembicaraan. Pak Kamil sudah bisa join lagi, nah. Pak Kamil, boleh dong saya minta statement closingnya, Pak Kamil, silahkan.
Atau nggak apa-apa. Miss Hesti aja dulu statement Ya, closing buat intisari pembicaraan kita menurut Miss Hesti. Silahkan Miss Hesti. oke. Terima kasih untuk para apa namanya tuh peserta Instagram, peserta yang join hari ini ya, weekend ini kita bisa berbagi ilmu. Jadi menurut saya, you think what you become about ya, itu luar biasa, satu arti yang menjadi dasar dari diri kita. Boleh dikatakan be yourself, apapun yang kalian punya, talenta yang kalian punya harus kalian kembangkan sehingga bisa berguna buat orang lain. Nah, untuk itu kami di sini sebagai Paris de la Mode Fashion School mengajak kalian semua untuk belajar bersama-sama di lembaga pendidikan kita supaya kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki terutama dalam dunia fashion. Itu Kak Iman. Follow juga atau Siap. kalian mau trial class ataupun mencoba untuk Ya. kita mempunyai banyak program kok di Paris de la Mode. Hubungin aja di bio link Instagram Paris de la Mode Fashion School. Pak Kamil sudah. Iya, nanti ada Lulu, ada Miss Erna, ya ada guru-guru yang lain ya. Ya. Dan saya Ada senang banget sekali gadis-gadis kalau cantik. misalnya datang ada yang try ya. Kalau lihat Ada yang trial gadis-gadis kelas tuh cantik mereka di tiba-tiba PDM. mereka tuh ini kalau yang udah trial kelas tuh, oh begini ya, kok menyenangkan ya menggambar itu ya, kok berkarya itu. Nah, mulailah di situ nanti kita akan ini ya. Pak Kamil, kita sudah mulai masuk detik-detik terakhir. Boleh dong kita saya minta statement closing dari Pak Kamil pembicaraan kita hari ini, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Imam, terima kasih Miss Esti, para pengikut Instagram yang sedang live ini. Teman-teman semua, you become what you think about. Kamu menjadi apapun tergantung apa yang kamu pikirkan. Maka berpikirlah untuk hal-hal yang memberdayakan, pikirkanlah hal-hal positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan resah, jangan galau. Pastikan bahwa kita tetap bertumbuh dalam situasi apapun karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir bahwa orang di luar sana boleh berjuang dengan susah payah, tapi saya tetap percaya bahwa penyelenggaraan kehidupan saya ini sudah diatur bersama di yang atas, maka saya akan terus berkontribusi yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya terus belajar menyiapkan diri karena kesuksesan itu adalah saat dimana persiapan bertemu dengan kesempatan. Saya ulangi sekali lagi, apa itu sukses? Sukses adalah saat dimana sebuah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau kita sudah siap dengan situasi apapun, kesempatan itu datang, kita take dan kita bisa jadi sukses. Tapi kalau kesempatan itu datang berulang-ulang, tetapi kita tidak cukup menyiapkan diri dengan baik, maka kesempatan itu lewat begitu saja. Nah, Anda mau menyiapkan diri atau hanya membiarkan kesempatan itu lewat? Semua ada di tangan Anda karena pemikiran Anda, apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi dalam kehidupan. Sekian, Mas. Yeay. Iya. Tidak hari ini ya, ada lagi lanjutannya lebih detail lagi nanti tanggal 14 Yes. Agustus ya, Kak Iman. Jadi teman-teman saksikan Iya. lebih dalam lagi materinya untuk you become. Iya, oke. Ini tadi baru sebagian kecil, tapi kalau saya tadi apa sih, thank you Miss Vivi, kasih jempol 2 tuh dia tuh ya. Kita Ya. juga kasih jempol ke Miss Vivi. Iya, terima kasih, dan memang saya berpikir betul banget ya, persiapan ketika bertemu dengan kesempatan itu akan menjadi sebuah kesuksesan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kamil. Terima kasih banyak nih buat Miss Vivi yang sudah join, kemudian juga Sony Ardelia, ada Frida Weni, lalu ada ini Novia Kamil. Kali ini kayaknya ininya Pak Kamil nih, anaknya Pak Kamil nih ya, ya. Mary Digri. Mantan pacar, Pak. Kemudian Mantan pacar. iya juga Novena dan yang lain-lain, Martania tadi yang sudah join bareng kita. Terima kasih banyak. Hari ini saya mendapatkan
bukan hanya sebagai host saja, tapi juga mendapatkan insight-insight atau ilmu-ilmu yang baru. Oke, oke. Dan saya ngerasa diri saya hari ini bisa recharge kembali. Thank you banyak Pak Kamil buat ilmunya. Thank you banyak Miss Hesti juga yang sudah memberikan kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat dalam dunia fashion dan dunia pendidikan. Sehat terus buat kita semua. Nanti kita ketemu lagi, dan untuk Anda jangan lupa ikutin terus ya program-program yang ada di Paris dalam Mode Fashion School, buat trial class, buat program terbaru, dan apa sih? Anda juga kalau mau ngobrol nanti dengan para para teacher, apa sih yang mesti dilakukan dipersiapkan dalam dunia fashion, dengan senang hati. Ayo kita ngobrol lebih panjang, lebih lanjut lagi ya. Betul Miss Hesti ya? Betul ya Pak Kamil ya? Pokoknya sehat-sehat buat semua. Terima kasih banyak ya Pak Kamil. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya. Sehat-sehat buat kita semua. Terima kasih. Ya, semua. Thank you. Ya, thank you. Baik, terima kasih sekali lagi buat Anda semua yang yes, thank you Miss Hesti. Nggak apa-apa nanti nggak join lagi bareng kita karena kita waktunya sudah habis juga ya. Sudah habis juga. Oke, jaga kesehatan ya. Siap. Tetap berkarya. Iya, tetap positif. Saya Iman Darmawan mohon pamit dari Paris dalam Mode Fashion School, dan sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Selamat siang, have a nice weekend. Bye. Oke, have a nice weekend.